Atau gara-gara itu membuat jadi terlena dalam menggarap sesuatu itu pasti absurd, pasti setiap karya pasti absurd. Banting sana, banting sini, teriak sana, teriak sini. Seperti apakah tidak kasihan melihat penonton? Tidak juga. Kita tahu ini adalah new content yang namanya podcast. Apa yang membuat Abang Fuad ini memilih teater yang absurd? Itu jadi pertanyaan yang sampai berkelahi-kelahi orang di sana. Kenapa tidak realis saja Bang Fuad? Kenapa harus absurd? Nah, sedangkan penonton ini tidak paham seperti itu. Kita akan ada teman atau kita sebut saja namanya. Kan sempat ada konflik cekcok apa segala macam itu. Ya pernah lah, kita tahu lah kejadian itu kan. Maunya realis agar supaya orang-orang tahu. Nah, kenapa sampai sekarang Mufud tidak memilih itu? Apa artinya Mufud saya lihat teaternya bukan anti pakem, tapi agak lebih memilih warna lain. Kenapa sampai memilih absurd? Kan tanpa harus melihat penontonnya, artinya penonton yang harus cerdas menonton ini, ya kan? Seperti itu. Kenapa memilih yang tema absurd atau Apa ya? Mungkin kayak bicara seni itu lebih ke penjiwaan ya. Jadi lebih ke penjiwaan. Mungkin itu ekspresi jiwa saya. Tapi bicara tentang persoalan teater, saya awalnya dulu lahir di realis, belajar realis. Maksudnya untuk tahap-tahap untuk mempelajari teater itu saya pernah baca naskah, pernah yang namanya reading, pernah namanya olah tubuh, pernah mementaskan naskah. Oh ya kan, juga. sempat Prokontovia buat film ya, itu kan realis sekali, itu nanti bicara soal kalau kubulan sekali ya. Dulu ada juga nama naskah dari Asario Tomarwani, Asario Tomarwani TKB, dia ada persembahkan naskah Tatana Kaili. Itu berapa kali kita pentaskan waktu itu, awal-awal Sanggar belum merintis. Kita pernah main persoalan yang namanya teater realis ya. Dari situ belajar. Akhirnya saya temukan bahwa saya lebih ke arah ini. Jadi bicara persoalan teater, saya memang lahir di awalnya realis sama teman-teman. Cuma lebih banyak keluar, lebih banyak ekspor. Belajar akhirnya saya dapatkan rupanya atau ekspresi juga atau begini atau ya ini prakteknya lagi nih, atau karena gabung dengan teman-teman Polelea sampai terikut ya, ini pandangan saya jujur pandangan saya, atau mungkin di warna LTKB itu agak realis kan seperti itu kalau menurut saya. Terus ketika masuk ke Polelea dan teman-teman yang di Poli atau Talu Arti ya kan. Nah, nanti Talu Artinya kalau seandainya selanjutnya. Talu Arti itu dia sifatnya agak sedikit ya, kalau saya pikir itu hampir semua absurd begitu. Tidak realis, tidak. Jadi di situ penontonnya harus cerdas menonton. Atau gara-gara itu membuat jadi terlena dalam menggarap sesuatu itu pasti absurd, pasti setiap karya pasti absurd. Banting sana, banting sini, teriak sana, teriak sini. Apakah tidak kasihan melihat penonton? Tidak juga. Nah, gimana? Lagi-lagi itu proses apa ya? Dimana kenyamanan ketika bermain itu, dimana kita membawa jiwa kita itu ke arah mana? Iya. Dulu saya main realis itu kaku. Kaku dengan persoalan gitu. Kaku atau risi? Iya, risi ya. Akhirnya
waktu itu kita dapat ruang juga yang namanya teman-teman di CG itu ada yang namanya tahu art itu. Tahu art dari cara garapannya, akhirnya saya menemukan namanya kayak ya saya nyaman di sini, merasa di sini. Artinya di situ ruang apa namanya, ruang ekspresi saya, maksudnya apa yang saya bisa rasakan di sini. Cuma lagi-lagi kayak awalnya kalau di TKD itu bukan berarti realis nih, kadang ada berbicara absurd, ada pasti banyak berbicara absurd. Cuma kalau umumnya pasti bicara tentang itu ya, realis yang ada kayak komedi gitu. Nah ini lagi, siapa yang menginspirasi, membuat lagi menginspirasi lagi, yang memotivasi sampai ya tidak, saya memang duniaku di absurd begitu. Saya tokoh teater bukan lagi tokoh inspirasi seni ya. Ya, ada dia namanya itu Abah Ais. Dia orang tua ya. Iya. Saya bilang bukan guru. Orang tua. Dia lebih ke orang tua, sifatnya mendidik. Dia maksudnya karena begini, dia tidak memaksakan gerakan saya seperti apa harus begini. Cuma pas dia bilang konsepnya seperti ini, bisa kau baca, bisa kau seperti ini, bisa. Tapi waktu itu kan memang kan sempat clash gini itu chaos ya kan. Masalah sedikit melompat ke jauh. Masalah ada yang namanya rute gitu kan. Nah, ruang teater waktu itu lupa saya tahun berapa, 2016 kalau salah, 16 gitu. Nah di sini teman-teman kan itu kebetulan kan kumpul teman-teman yang jalan di seputaran teater ya teman-teman yang teater. Nah ketika itu di situ kan mulai ada percikan sedikit. Ya jelas. Kenapa? Pasti Orangnya maunya begini, maunya harus realis biar karena kita penonton kita harus seperti ini. Nah, kenapa waktu itu kan kebetulan sama nonton. Kebetulan saya juga ada di situ teman-teman. Nah, kenapa pilihnya di luar panggung? Waktu itu kan semua teater dalam panggung kan, kalau salah itu di Taman Budaya kan, Abdul Raki, Jalan Abdul Raki. Kenapa pilihnya di luar dan kenapa masih bertahan dengan absurd tadi? Padahal semua teman-teman mainnya realis. Nah, waktu itu Abah Ais juga agak absurd, tapi dia agak sedikit realis karena mereka ada dialog naskah seperti itu. Nah, kenapa begitu? Coba kan konten klarifikasi tapi apa ya? Mempertahankan ide gagasan itu penting. Ide gagasan atau idealisme. Iya. Kalau bicara tentang ide gagasan, itu lahir dari apa yang di kepala terus. Bicara tentang idealis itu pada karya. Jadi karyaku waktu itu memang karya yang sudah kita tampilkan itu namanya kalau tidak salah kalam lalu. Yang di rute? Iya, yang di rute. Itu kalam? Iya, kalam. Tapi pengembangan dalam konteks itu. Tetap kita ambil spirit kalam. Tetap kalam, tapi dengan suasana yang berbeda. Jadi dengan isi cerita yang berbeda. Tetap nama kalam. Kenapa milihnya di luar? Di luar karena saya tidak mau di dalam. Karena saya tidak mau terlalu urusan ini lagi, urusan tiketing lagi, urusan ini. Oh iya, karena gitu tuh maunya di luar, maksudnya inilah ekspresi garapan saya. Nah dulu itu kan sempat sudah cocok sang kemarin masalah tiketing. Kenapa Abang Fuad tidak mau juga tiketing? Padahal itu untung loh itu. Karena saya selalu bikin kemarin gitu. Ada pra ya kan? Tapi kenapa waktu ketika di rute tidak mau tiketing gitu? Iya, karena kalau awalnya kita sudah buang wacana bahwa tidak ada tiketing. Karena
mungkin teman-teman saya mengerti, paham sekali kondisi Nah, teman-teman ya, itu. kita tahu semua ya. Apalagi di kota Hmm. ya kan harus perlu kita harus memang seperti itu. Cuma itu yang saya paham. Nah, saya sudah terbiasa dengan apa garapan-garapan yang memang apa namanya, bebas tanpa ada. Tapi kan biasa kalau bang buat karya atau teater atau film itu kan ada tiketingnya. Cuma Jadi pertanyaan, kenapa tidak dirute tiketing begitu? Karena kemarin seperti Hantu Baper atau pemutaran film atau segala macam itu tiketing. Nah, kenapa tidak dirute juga tiketing gitu? dulu waktu pas di acara rute itu, kenapa tidak ada tiketing? Karena saya sudah duluan bikin acara yang pakai tiketing. Oh gitu. Iya. Itu persoalan. Iya, ada dulu namanya itu saya garap itu cuma 1 minggu kayaknya, tulis naskah itu ada Hantu Baper. Jadi saya tulis menuju rute. Karena saya pikir kalau saya mau cari uang di sana, kalau saya mau cari tiketing, saya cari uang untuk membuat beli properti, beli ini beli itu, ribet lagi. Nah, makanya saya langsung cari uang dulu di sini. Bukan cari uang ya, maksudnya cari tambahan dengan menjual ide tadi itu, gagasan tadi. Makanya muncul satu naskah Hantu Baper. Baper itu digarap 4 tempat. Kalau Ujula, Lanaleso, Dolo. Oh ya 3 tempat, 3 malam. Nah hasilnya itu saya pakai ke Rute. Nah sekarang di rute ada itu. mungkin kau tahu tidak? Kalau rute tiketing itu uang tiketing gimana? Kalau kemarin kita pakai rute itu, kemarin kan kita punya bendahara yang sementara. Jadi, biasanya kalau habis kegiatan awalnya itu biasa begitulah, kita harus pakai properti dulu, sewanya, pinjam uangnya orang dulu, beli ini toh, nanti di hasil tiketing itu bayar ganti. Oh iya. Terus di Kalkuntove itu ada juga kegiatan lain yang kita bantu kemarin. Oke, sekarang kayaknya kita sudah terlalu jauh nih. Jauh sekali kita sudah. Kembali ke Kalkuntove. Nah, teman kita ada yang baru datang ke Kalkuntove. Kalau ada yang kamu rasa ada yang ribut-ribut di sebelah saya, mungkin itu mau ke astral, men. Oke, lanjut anjing. Nah, bebas. Jadi kembali ke Kalkuntove ya. Ini ada yang mempertanyakan saya sejak lama, sejak saya baru lahir apa? Baru lahir. Yang membuat Kalkuntove bertahan sampai sekarang karena banyak teman-teman sanggar di luar sana ketika sudah lama nih sanggar mereka sudah hilang, itu mati suri langsung sanggar. Pertanyaannya kenapa Kalkuntove masih bertahan sampai sekarang? Coba terangkan kan. Bagaimana menjelaskan? Masih setia. Nanti saja. Ada tips atau apa something different? Kenapa sampai bertahan? Karena masih teman-teman itu masih konsisten semua. Ya. Artinya satu tujuan. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan mau dia aktivitas apa, tapi ketika kalau kumpul mau cerita-cerita kesenian ya kumpul lagi. Dan misalkan ada satu ide gagasan garap lagi. Jadi tidak ada batasan itu. Target 1 minggu ini kita buat, 1 bulan ini kita harus buat. Jadi dia tidak sifatnya bebas. Di 2000 berapa Kalkuntove ya? 2011, sekarang 2010 dan sekarang 2010. Dari 2011 sampai 2020 apa yang karya-karya apa yang dilahirkan Kalkuntove? banyak. Nah, ada yang tidak tertulis, ada yang tertulis. Oh shit, gitu. Ada yang tertulis. Kalau tanya salah satunya ada, termasuk itu sudah.
supaya teman-teman tahu juga. Maksudnya kalau Kuntovia tidak hanya sekedar Dulu kita pernah cetak namanya kalau Kuntovia Kodi. Nah sekarang sudah besar, itu termasuk Bang Faiz, karyanya semua yang karya lahir dari teman-teman Kuntovia. Kuntovia. Artinya di luar dari ini itu kan bukan karena ada kegiatan pemerintah atau apa, betul-betul karya murni dari Kuntovia. Maksudnya eventnya sendiri ya. Di luar dari kalau art atau polelea kah atau ada itu di luar, tapi betul-betul real event pribadinya kalau Kuntovia. Kalau saya ingat itu awalnya itu baper itu karya Kuntovia, terus kita karya film kah, musik kah atau film itu tanah-tanah ini sama performing art, pementasan di tiap-tiap undangan itu ada karya yang makanya saya bilang saya lupa sih biasanya yang tidak tertulis ini yang lebih banyak kayak. Nah itu dia, itu berarti banyak ya. Nanti Termasuk apa kemarin itu salah satunya itu kita pernah pentas di Sanggar Kampus dulu saat itu kampus main teater realis, mulai bermain teater absurd kan. Oke, jadi ini sebelum kita akan yang terakhir itu karya besar yang terakhir itu dipancing karena apa namanya MTQ itu kita garap teater kolosal itu. Dan coba promosikan ya untuk 17 Agustus, coba 17 Agustus uang 17 Agustus kita angkat tema itu Linu Vulesa. Linu Vulesa itu bahasa lokalnya itu bumi yang gelisah. Ini akan rilis di Agustus nanti, di Agustus. Di tempatnya di SD kompleks untuk kalau kebulan jalannya jalan tua. Jadi apa bocoran tuh? Masih bocor supaya dia ada performing art, tari, musik, teater, serupa sama empat itu. Keempat ya. Terus ada musik, tari, teater, sama rupa. Terus juga ada pameran karya instalasi. Pameran karya ini ditunggu-tunggu. Instalasi berat ya. Oke, jadi sama terakhir sarasehan dari toko-toko ada. Oke, melibatkan anak-anak yang ada live streaming kah atau apa? Ada jelas di mana itu? Di kalau Kuntovia official. Kamu semua, kamu dengar tadi bilang Abang Fuad. Follow itu Instagramnya kalau Kuntovia itu, kalau Kuntovia official kamu kurang kalku bula. Karena namanya kalau Kuntovia. Kalau kamu tidak follow di kampung desa sama saya, pindah ke BT-nya Pak Arman sana kamu. Jangan kalau kubu. Bikin desa kamu di sana cepat aja jago. Jangan marah baru begitu marah aja. Berarti itu info untuk selanjutnya. Nanti jangan lupa follow Instagramnya kalau Kuntovia. Di situ akan ada yang namanya live streaming. Kalau kamu tidak suka nonton live streaming atau paketnya kamu tidak ada, datang ke SD. Kalau kamu tidak datang, ya ampun, menjadi apa kita hidup ini? Oke? Sebelum kita closing, biasa kru di sebelah ini mau kandang malu asal semua di sebelah kita. Kita dong batang ketawa. Ketawa kamu bayangkan bagaimana muka aku nanti. Oke, jadi sebelum kita berpisah, apa masukan dari Abang Fuad untuk new generation atau fresh graduate atau apa segala macam bahasa Inggris saya? Apa masukan atau pesan untuk mereka agar supaya bahwa jangan melihat seni itu tidak hanya dari satu sudut atau karena sekarang ini kita kan hadapi apa namanya new normal itu, jadi bicara tentang adaptasi baru yang kita gagas, ini termasuk yang kita gagas nanti. Nah bicara tentang kalau kesenian kedepannya itu
bagaimana seni itu tidak lagi menyakiti tapi menyayangi. Nah, pesannya untuk mereka, pesan untuk mereka, untuk para remaja, Terus berkarya, terus berekspresi, terus belajar, jangan cepat bosan, karena setiap proses itu pasti ada sedikit halangan, karena karya itu lahir dengan sendirinya, dia tidak bisa dicari tapi ditemukan. Sangat membangun sekali, patriotis. Oke, kamu sudah dengar ini fatwa dari beliau. Apa namanya? Wejangan. Kamu sudah dengar tadi wejangan itu? Kamu semua laki-laki kering, dengar baik-baik. Ini adalah sedikit sejarah singkat untuk kalian semua agar pengetahuan kalian sedikit bertambah. Oke, itu saja. Terus yang kita bakal tambah banyak basa-basi. See you next time.